Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Safruddin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi praktikum tentang pengukuran debit limpasan air sungai. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, lokasi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada anak sungai atau saluran air di sekitar lingkungan kita. Sedangkan tujuan praktikum adalah untuk mengetahui cara pengukuran dan menentukan nilai debit limpasan air sungai yang terjadi pada suatu anak sungai atau saluran air di sekitar lingkungan kita. Adapun bahan dan peralatan yang diperlukan antara lain current meter, meteran panjang, bahan pengapung, bisa bola tenis, bola pingpong, maupun botol air bekas. Selanjutnya stopwatch atau arloji, parang digunakan untuk membersihkan lokasi atau menuju lokasi pengukuran. Kemudian tongkat ukur, tali rafia, alat tulis menulis, dan alat hitung. Berikut adalah gambaran bahan dan peralatan yang baru saja saya sebutkan. Current meter, meteran panjang, bahan pelampung, stopwatch, kemudian tongkat ukur bisa diganti dengan mistar, alat hitung, dan alat tulis menulis. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah metode praktikum. Yang pertama, tentukan lokasi yang akan dilakukan pengukuran debit limpasan air sungai. Yang kedua, ukur lebar sungai dan membagi menjadi beberapa bagian atau seksi dan mengukur kedalamannya di setiap bagian atau seksi tersebut. Ketiga, ukur panjang sungai sejauh kurang lebih 5 meter atau 10 meter. Yang keempat, jika menggunakan current meter, letakkan alat tersebut pada aliran sungai dan catat kecepatan yang terdapat pada layar alat tersebut. Lakukan pengulangan 5-10 kali. Yang kelima, jika menggunakan bahan pengapung, larutkan bahan pengapung 1 mengikuti arus sungai. Dan pada saat bersamaan, hitung waktunya sampai jarak 5 meter atau 10 meter berdasarkan yang kita tentukan tadi. Lakukan pengulangan 5-10 kali. Yang keenam, untuk bahan pengapung 2 dan 3, lakukan dengan cara yang sama seperti baru saja yang seperti pada bahan pengapung 1. Selanjutnya, catat semua hasil pengukuran dalam tali sheet pengukuran debit limpasan air sungai. Berikut penjelasan terkait dengan metode praktikum. Yang pertama, tentukan lokasi yang akan dilakukan pengukuran debit limpasan air sungai. Kita sepakati dulu mana lokasi yang akan kita ukur. Apakah itu berupa saluran irigasi yang sudah ada bangunannya atau saluran irigasi yang masih alami. Kita lihat apakah luas penampangnya sudah dibuat atau terstruktur ya, atau masih alami yang tentunya dasar sungai atau bentuk penampang basahnya tidak sama. Yang kedua yaitu ukur lebar sungai dan membagi menjadi beberapa bagian atau seksi dan mengukur kedalamannya di setiap bagian atau setiap seksi tadi. Ini pada sungai yang dasar sungainya itu tidak rata, sebagaimana digambarkan, kita ukur menjadi beberapa bagian. Nah, berdasarkan dasar daripada sungai itu sendiri. Nah, sebagaimana digambarkan di sini, penampang basah sungainya tidak rata, bergelombang. Jadi, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian.
Selanjutnya, ukur panjang sungai sejauh kurang lebih 5 meter atau 10 meter, khususnya pada alur yang lurus. Dalam hal ini bisa dilihat pada gambar A sampai B. Ini untuk mengukur panjang sungai. Boleh 5 meter, boleh lebih dari itu atau 10 meter. Selanjutnya, jika menggunakan current meter, letakkan alat tersebut pada aliran sungai dan catat kecepatan yang terdapat pada layar alat tersebut. Lakukan pengulangan 5 sampai 10 kali. Harus diperhatikan ketika meletakkan alat current meter harus di depan daripada pengukur, sehingga alat current meter ini tidak terhalang oleh pengukur maupun terhalang oleh benda lain. Jika menggunakan bahan pengapung, larutkan bahan pengapung 1. Nah, karena di sini ada 3, berarti kita urutkan bahan pengapung 1 untuk mengikuti arus sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, hitung waktunya sampai jarak 5 meter atau 10 meter, seperti sesuai yang kita tentukan. Lakukan pengulangan 5 sampai 10 kali. Untuk bahan pengapung lainnya juga sama. Jadi, larutkan bahan pengapung dan pada saat bersamaan hitung waktunya sampai jarak yang kita tentukan. Catat semua hasil pengukuran dalam tali sheet pengukuran debit limpasan air sungai. Nah, di sini kita gambarkan penampang basah suatu saluran air. Dalam hal ini yaitu bangunan irigasi yang sudah terbangun atau ada infrastrukturnya berbentuk huruf U. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ukur dulu kedalaman dan lebar saluran tadi. Ini untuk mendapatkan penampang basah dari saluran tersebut. Kedalaman airnya berapa, lebar salurannya berapa, inilah yang akan menghasilkan nilai atau angka daripada luas penampang basah saluran, yaitu hasil kali kedalaman air dengan lebar sungai. Selanjutnya, ketika kita larutkan bahan pengapung, mulai dari bendera 1 sampai bendera berikutnya, kira-kira sepanjang 5 meter, kita akan menemukan waktunya. Nah, sehingga kecepatan bisa diperoleh dari lamanya alat pengapung tadi, dari bendera 1 ke bendera 2, kemudian berapa jarak yang ditempuh. Sebagai contoh di sini katakanlah jaraknya 5 meter. Kemudian waktu tempuhnya adalah 10 detik. Maka kecepatan yang diperoleh adalah 5 meter per 10 detik. Setara dengan 5 per 10 meter per detik setara dengan 0,5 meter per detik. Itulah yang kita temukan angka atau nilai kecepatan daripada arus sungai tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan nilai debit, yaitu tinggal mengkalikan hasil luas penampang basah dikalikan dengan kecepatan arus sungai tersebut. Dan untuk penampang basah yang bentuknya ada miringnya, yaitu pada bagian tepi kiri dan kanan miring, kita bisa membagi menjadi 3 bagian penampang basah, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Tentunya nanti tinggal dijumlahkan bagian 1 ditambah bagian 2 maupun bagian 3. Kalau bagian 1 menggunakan rumus luas segitiga, bagian 2 dengan luas persegi panjang, dan bagian 3 dengan luas segitiga. Sehingga akan diketahui luas penampang basah dari saluran tersebut.
Berikut adalah talisit pengukuran debit limpasan air sungai, di mana di sini pada sungai katakanlah yang berbentuk U tadi ada nilai kedalaman, nilai lebar sehingga akan ditemukan luasnya. Waktu di sini diperhitungkan untuk mengukur kecepatan, yaitu arus air ya yang melalui bahan pelampung. Sedangkan dengan current meter secara otomatis akan diketahui kecepatan airnya. Sehingga di sini untuk menentukan nilai debit merupakan hasil perkalian luas penampang basah kali kecepatan dengan satuan meter kubik per detik. Nah, di sini jika kondisi penampang basah sungai tidak rata, seperti penampang sungai yang Anda lihat di sini mulai dari tepi kiri sampai tepi kanan, yaitu D1, D2, D3 adalah merupakan kedalaman daripada sungai. Sedangkan B1, B2, B3 yang ada di atas adalah lebar masing-masing bagian. Nah, untuk itu kita harus mengerjakan pengukuran ini menggunakan cara mean section method. Nah, tentukanlah penampang basah bagian 1 dulu, yang kita lihat di sini adalah A1. A1 didapatkan dari penjumlahan nilai D1 ditambah D2 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan B1. Nah, begitu seterusnya untuk A2 didapatkan dari D2 plus D3 dibagi 2 kali B2. Itu akan menghasilkan penampang basah yang kedua atau A2. Begitu seterusnya sampai ke A5. Nah, untuk menentukan debit limpasan, kita tinggal mengkalikan luas penampang basah dengan kecepatan yang ada. Perhatikan di situ ada V1, V2, V3 sampai V6. Itu adalah kecepatan arus sungai pada masing-masing bagian. Sehingga untuk menentukan nilai debit pada A1 yaitu Q1 sama dengan A1 dikali dengan penjumlahan V2 plus V1 dibagi 2. Artinya kecepatan pada sisi yang kiri dengan sisi yang kanan dijumlahkan selanjutnya dibagi 2. Nah, dikalikan dengan luas penampang basahnya. Sehingga debit pada Q1 akan ditemukan dengan hasil dari A1 kali V1 plus V2 dibagi 2. Begitu selanjutnya atau seterusnya dengan Q2, Q3 maupun Q5. Nah, untuk mendapatkan nilai debit keseluruhan atau debit total, maka jumlahkan nilai-nilai dari Q1, Q2 hingga Q5. Sehingga luas penampang basah yang ada itu akan diketahui nilai masing-masing debitnya dan secara keseluruhan merupakan penjumlahan dari masing-masing yang ada sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Demikian terkait dengan materi pengukuran debit limpasan air sungai. Semoga bisa dikerjakan, dilaksanakan dengan baik dan tentunya penuh kehati-hatian ketika di lapangan. Kami selaku tim pengampu mata kuliah konservasi tanah dan air mengucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.